Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Engkau, sebab kami merasakan begitu besar kasih-Mu dalam kami. Kemenangan dan segala sesuatu Engkau sudah berikan kepada kami pada malam hari ini. Tapi pun kami berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang mungkin dalam pergumulan untuk bisa mencapai tempat ini, rintangan halangan Engkau mampu untuk singkirkan Tuhan, dan berikan mereka kekuatan dan kesungguhan dalam hati untuk tidak berputus asa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanpa Roh-Mu yang suci kami tidak mampu untuk bisa mendengar dengan baik, untuk mengerti, apalagi untuk mempercayainya. Sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci, oh Tuhan, benar-benar menguasai situasi, menguasai keadaan kami, menguasai pemberitaan firman. Dan saat kami mendengarkan, agar firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi benar-benar bermanfaat, berguna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang selalu mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang di tempat di mana saudara sudah pilih untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan saksama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini begitu banyak rintangan yang sulit ditembus, tetapi Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Seberapa kita yang sudah ada ini sudah mengalami kemenangan dari rintangan yang sempat dibentangkan oleh kuasa kegelapan, tetapi Tuhan sudah memberikan kita kesempatan ini. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, dan kepada saudara-saudara yang bertugas di luar, tolong sampaikan bagi saudara-saudara yang nanti mungkin dapat datang terlambat, silakan langsung masuk ke dalam ruangan dan mencari tempat duduk yang memang masih banyak yang lowong. Bagi saudara yang baru datang, silakan segera memasuki ruangan, duduk di dalam ruangan, jangan di luar, sebab lebih tepat kalau saudara berada dalam ruangan saat ini. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Kita masih membicarakan ayat yang ke-16. Mari tolong dibaca sekali lagi ayat yang ke-16 itu. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, mereka di sini adalah para raja-raja di bumi, dikumpulkan untuk berperang di tempat yang namanya Harmagedon, sehingga peperangan ini dikenal dengan nama Perang Harmagedon. Perang yang besar yang memang pasti akan terjadi, sebab memang sudah dipersiapkan juga dalam nubuat para nabi-nabi. Dan Tuhan Yesus mengatakan perang ini dengan istilah sengsara yang besar. Jadi perang Harmagedon ini oleh Tuhan Yesus
disebutkan sengsara yang besar. Kita baca ayat itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24. Oleh Yesus disebut sengsara yang besar. Tolong baca ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ya, ini istilah yang tepat. Siksaan yang dahsyat. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Terus, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Iya. Jadi saudara-saudaraku, terjadi suatu perang besar yang hari-hari ini kita sudah melihat rintik-rintik dari perang ini di mana-mana. Tadi dalam pembukaan kita mendengar dalam siaran-siaran radio, siaran televisi, di koran-koran hari ini gencar disiarkan. Perang di tepi sungai Efrat. Di tepi sungai Efrat, perang itu sudah mulai meledak. Memang saudara-saudaraku, perang ini belum seberapa kita lihat, tapi kalau itu merupakan awal dari peperangan ini nanti, maka titik api ini sudah mulai disulut, dan apa yang akan terjadi adalah bahwa akan terjadi siksaan yang besar. Saudara-saudaraku, untuk itu kalau saya menyampaikan perkataan ini bukan untuk kita putus asa dan kemudian ketakutan tanpa arah, tetapi berita ini disampaikan lewat firman Allah gunanya supaya kita siap, sebab ada jalan kelepasan. Ada jalan kelepasan dari siksaan itu, yaitu jikalau kita sungguh-sungguh berdoa, jikalau sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk kita bisa terpelihara agar jangan sampai masuk dalam siksaan itu, sebab Tuhan mempersiapkan kita dengan suatu kehidupan untuk mengalami kemuliaan. Sebab itu mari sekali lagi kita harusnya berada dalam tangan Tuhan, dalam melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun juga dalam ayat pasal 24 Injil Matius ini disebutkan suatu kegiatan-kegiatan. Tuhan mau supaya kita berada terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Berada dalam tangan Tuhan, buktinya berada dalam tangan Tuhan, buktinya kita beribadah. Itu bukti kita dalam tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan ini mengerjakan pekerjaan pendamaian. Berada dalam tangan Tuhan itu salah satu bukti yang paling nyata adalah kita bekerja melayani Tuhan. Pekerjaan rohani ini adalah pekerjaan Tuhan. Artinya tangan Tuhan yang bekerja, yang melakukan. Dan kalau kita berada dalam tangan Tuhan, itu artinya kita berada dalam kegiatan pelayanan dalam ladang Allah. Dalam Injil Matius pasal 24 itu disebutkan, ya. Coba kita baca ayat yang ke-17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, sekarang ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Orang yang ada di ladang, ini artinya kegiatan dalam ladang Allah. Orang yang ada dalam kegiatan ladang Allah, di ladang Allah, jangan tinggalkan ladang. Bukan saat yang beruntung di hari-hari ini meninggalkan ladang Allah untuk kepentingan sendiri, tetapi kita saat ini harusnya berada dalam ladang Allah untuk melayani Tuhan. Mari kita kembali dalam ayat yang ke-16.
perang Harmagedon. Saya sudah sampaikan pertama bahwa perang ini sudah dinubuatkan, pasti akan terjadi. Saudara-saudaraku, peperangan ini pasti akan terjadi, sebab nubuatan ini adalah nubuatan dari nabi-nabi yang menerima ilham Roh Kudus dalam perjanjian lama. Ayat-ayatnya saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara. Dalam perjanjian lama ayat-ayat ini sudah kita mendengar. Haleluya. Dan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri mengatakan siksaan yang dahsyat akan terjadi. Matius 24 ayat yang ke-20 tadi. Siksaan yang dahsyat akan terjadi. Jadi saudaraku, begitu dahsyatnya, dan kita harus sekarang siap. Peperangan yang akan terjadi itu, saudara-saudaraku, akan didorong, akan digerakkan oleh mesin-mesin perang yang hebat yang memang sudah disiapkan. Dan sekarang mesin-mesin perang itulah yang menjadi pokok ledakan hari kemarin itu, ya, yaitu ingin atau manusia dalam kekhawatiran dengan adanya senjata-senjata yang sudah disiapkan. Senjata macam-macam namanya, saya sendiri tidak bisa menyebutkan. Yang saya ingat adalah senjata biologi, saya tidak tahu bagaimana itu, tetapi itu senjata penghancur hidup manusia. Kalau itu diledakkan, saudara-saudaraku, kematian, penyakit berbagai-bagai macam. Dan ini dahsyat sekali. Yang kedua, saudaraku, bahwa dalam peperangan itu selain nanti mesin perang, maka peperangan itu dikuasai oleh roh-roh najis. Peperangan itu dikuasai oleh roh najis, roh-roh yang jahat, roh-roh setan. Jadi roh setan itu turut aktif sekali atau super aktif, sangat aktif dalam peperangan itu untuk benar-benar menghancurkan dunia. Dan ini keadaan terakhir, sebab nanti ayat 17 sampai dengan ayat 21 itu sudah bicara tentang kehancuran. Malam ini saya akan menunjukkan kepada saudara dalam ayat-ayat Alkitab, yaitu siapa yang berperang pada atau di dalam perang Harmagedon ini. Siapa yang berperang dalam peperangan Harmagedon ini? Saudara-saudaraku, ada dua kubu besar. Ada dua kubu yang besar. Yang pertama adalah setan-setan, nabi palsu, bangsa-bangsa. Ini nanti akan berada dalam koordinasinya dari antikris. Antikris akan tampil sebagai koordinator, sebagai penguasa pada masa itu. Sebab memang zaman itu adalah zaman antikris. 3,5 tahun itu masa dari antikris menguasai dunia ini, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan menyangkut juga kebudayaan. Dia akan kuasai. Saudara-saudara, kita lihat bahwa dalam dunia ini sudah dibuat kelompok-kelompok yang pada waktunya nanti akan hanya berada dalam satu tangan dari antikris. Di daerah kita ini, di bahagian bumi di mana kita berada, kita sudah melihat kelompok ASEAN, kemudian di Amerika, di Eropa, di Afrika, di mana-mana sudah terbentuk kelompok-kelompok ekonomi ini yang akan satu waktu ini hanya akan berada dalam satu tangan dari antikris. Jadi ini kelompok, ini pool yang pertama. Saya ulangi, itu kelompok setan-setan,
Ini orang-orang durhaka, kelompok setan dengan roh-roh kedurhakaan, nabi palsu. Kemudian segala bangsa ini akan dikuasai oleh roh-roh ini, dan antikris dengan kekuasaannya. Antikris dia yang nanti akan menjadi, saya istilahkan aja, komandan. Dia yang akan mengkoordinir, yang akan mempersekutukan segala kekuatan ini untuk berperang dengan ini. Di pihak lain adalah pihak dari Tuhan kita, Allah kita. Ini pul yang kedua yang dilawan dengan bala tentara Allah dan umat Tuhan. Jadi dua pul ini, dengan singkat saya sebut saja pul najis, suatu arus najis yang bertambah najis. Arus najis bertambah najis akan berpapasan dengan arus suci bertambah suci. Arus kenajisan akan berpapasan dengan arus kesucian. Semua akan menuju kepada kesempurnaan. Arus kenajisan ini akan menuju kepada kesempurnaannya. Wahyu pasal 17 itu Babel besar. Sementara arus kesucian juga akan menuju kepada kesempurnaannya, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru mempelai wanita. Dua kota tujuan dari arus ini. Dua kota tujuan, arus Yerusalem, arus menuju Yerusalem, dan arus yang menuju ke kota Babel besar. Satu waktu dua arus ini, dua paham ini akan berpapasan, dan itu menunjuk sudah pada saat-saat terakhirnya dunia ini, di akhir dari zaman antikris. Dan sesudah itu, sesudah perang ini, dunia ini kiamat. Saudara-saudaraku, dunia ini benar-benar hancur. Jadi tujuan dari peperangan ini, nanti akan memperebutkan Yerusalem, akan memperebutkan Yerusalem yang ada sekarang ini, Yerusalem yang di Timur Tengah. Saudara-saudaraku, Yerusalem ini akan diperebutkan. Penduduk dari Yerusalem ini, penduduk dari Yerusalem sekarang ini terdiri dari 3 kelompok agama besar: agama Muslim, agama Yahudi, dan agama Kristen. Ini kelompok yang ada di sana. Sebab ketiga agama ini secara langsung atau tidak langsung menganggap bahwa Yerusalem ini merupakan kota suci. Ini nanti akan diperebutkan. Sayang sekali kalau orang-orang Kristen ikut-ikut memperebutkan ini. Sebab kalau kita menjadi anak Ibrahim, bagaikan bintang-bintang di langit, yaitu satu kehidupan yang benar-benar berada dalam tingkat kerohanian yang tinggi, maka Yerusalem yang di Timur Tengah itu bukan tujuan kita, bukan itu yang diarahkan kepada kita untuk dibangun. Tetapi orang Kristen yang benar-benar merupakan benih dari Ibrahim, bagaikan bintang, mereka ini, atau semoga kita ada di dalamnya, maka kita ini tidak memperebutkan Yerusalem di Timur Tengah itu, tetapi Yerusalem baru, Yerusalem semawi, Yerusalem semawi yang penduduknya semua adalah raja-raja dan imam-imam. Yerusalem semawi
ibu kita melahirkan para raja-raja. Saudara-saudaraku, satu kehidupan yang tidak dikuasai oleh apapun bisa mengalahkannya. Sebab itu mari pandangan kita sekarang tidak ke Yerusalem yang ada di timur tengah itu, tetapi pandangan kita kepada pembentukan tubuh Kristus, Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, jadi tujuan dari peperangan Harmagedon ini untuk memperebutkan Yerusalem. Itu nanti akan merupakan tempat peperangan ini, tetapi di dalam Yeremia 25, Yeremia pasal 25, Yeremia pasal yang ke-25 ayat 29 sampai ayat 38. Yeremia 25 ayat 29 sampai 38, kita akan melihat dari peperangan itu dia akan menyebar sampai ke seluruh dunia. Jadi peperangan yang akan tersebar, menyebar sampai di seluruh dunia. Saudara, kita baca ayat ini, Yeremia, kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-25, Yeremia pasal 25 ayat yang ke-29 sampai 38. Mari. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya. Ya, itu Yerusalem. Di kota di mana namaku telah diserukan di atasnya, di Yerusalem ini pernah Raja Soleman membangun bait Allah, dan Tuhan katakan, namaku akan kutaruh, mataku akan ada dalam rumah ini, hatiku akan ada di sana. Jadi kota di mana namaku telah disebut. Ulangi ayat 29. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Di sini permulaannya. Aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Terus masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Terus kamu tidak akan bebas dari hukuman. Sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Mengerahkan pedang kepada segenap penduduk bumi. Terus demikian firman Tuhan semesta alam. Terus dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan meneking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Terus ia akan mengaum hebat terhadap tempat pengembalaannya. Suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Ayat 31 ini digaris bawahi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi. Deru perang ini jadi mulai dari kota Yerusalem di mana nama Allah pernah diserukan. Di situ sekalipun saudara-saudaraku sekarang ini mungkin saja kita masih belum ini, tetapi kita lihat bahwa dari kota Yerusalem itu akan dimulaikan perang. Deru perang akan sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikian firman Tuhan. 32. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh. Terima kasih. Sampai ayat 33. Jadi saudara-saudaraku, kita membaca ini bukan perkataan dari manusia, bukan rekayasa, tetapi ini suatu nubuatan tentang pertemuan dua arus kesucian dan arus kenajisan yang nanti akan menimbulkan perang besar, di mana mesin-mesin perang ini sudah disiapkan,
roh-roh jahat ini hanya tinggal menunggu waktu, tahun, bulan, hari, dan jam di mana peperangan akan terjadi. Jadi yang berperang dua pool ini. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 kita lagi melihat di situ jelas peperangan antara raja-raja dan orang-orang suci ini sudah dibaca. Kita membaca sekarang Fatsal 17. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Iya, mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi jelas peperangan ini sudah pool ini nanti akan jelas. Sehingga sekarang ini biar kita berpihak pada pihak yang benar. Jangan coba-coba untuk nyerempet dengan perkara-perkara yang tidak benar ini. Benar-benar akan dirugikan. Coba ayat yang ke-14 itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ini sudah jelas. Anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Baca mereka terus. Bersama-sama dengan dia juga akan menang. Juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Iya. Jadi ini kita harus berada pada kelompok ini, saudara-saudaraku. Kita ini sedang ditolong oleh Tuhan. Kita ini dalam arah pembangunan tubuh Kristus. Di sini dikatakan bahwa mereka akan berperang. Mereka ini adalah orang-orang yang tadi saya katakan yang dikoordinir oleh antikris, setan, nabi palsu, dan segala orang-orang yang ikut-ikutan di situ. Itu akan berperang melawan anak domba, jelas. Tetapi anak domba akan menang. Anak domba akan menang. Mereka bersama-sama dengan Tuhan juga akan menang. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan akan menang. Jadi Yesus dialah komandan kita. Dia akan menang. Ini anak domba. Dan orang-orang yang bersama dengan dia akan menang. Coba saudara perhatikan siapa yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan disebut di situ, mereka yang terpanggil dan yang terpilih. Mereka yang terpanggil dan yang terpilih, kemudian setia. 3 perkataan ini jangan dilupakan. Dipanggil, dipilih, setia. Inilah orang menang. Orang yang terpanggil, orang yang terpilih, orang yang setia. Mari, saya mau tunjukkan orang-orang ini sebenarnya siapa. Dalam Efesus pasal 4, surat Efesus pasal yang keempat, kita baca surat Efesus pasal yang keempat, ayat pertama. Surat Efesus pasal 4 ayat pertama. Pasal 4 ini adalah pasal pembangunan tubuh Kristus, Yerusalem baru. Efesus 4 ayat pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Perhatikan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi hidup kita ini orang yang sempat dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan panggilan. Sesuai dengan panggilan. Semua kita yang ada di sini datang karena memenuhi panggilan Tuhan, menjadi anak Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil menjadi anggota gereja Tuhan, menjadi anak Tuhan, ini Kristen pada umumnya,
Coba kita pikirkan bagaimana seharusnya kita menjadi anggota gereja, anggota tubuh Kristus. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Kita orang yang terpanggil ini coba memikirkan sebagai anggota tubuh Kristus, apakah layak kita membawa kehidupan kita bagaikan anggota tubuh Kristus pada perkara-perkara yang lain. Saudaraku, dalam surat Korintus, mari kita baca 1 Korintus pasal 6. Ini saya kasih tunjuk salah satu contoh yang tidak harus kita ikuti. Coba kita baca. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 mulai ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna hamba oleh suatu apapun. Ya, ayat 13. Makanan adalah untuk perut, Makanan untuk perut, dan perut untuk makanan. ya. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Iya, terus Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, tubuh bukan untuk percabulan. melainkan untuk Tuhan, Iya. dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 15. Tidak tahukah kamu Iya. bahwa tubuhmu adalah anggota Ya. Kristus? Jadi kalau kita ini dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus, hendaklah kita hidup sesuai dengan panggilan itu, berpadanan dengan panggilan. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ya, apa anggota tubuh ini dibawa kepada percabulan? Itu kan tidak berpadanan dengan panggilan. Akan engkau bawakah anggota tubuh itu untuk percabulan? Terus Sekali-kali tidak. sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Terima kasih. Sudah baca selanjutnya ayat-ayat ini. Saudaraku, bagaimana kita ini menjadi anggota tubuh Kristus, merupakan satu kesatuan yang akan menang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dalam Efesus 4 itu dikatakan kita sebagai orang yang terpanggil, yang disebut dalam Wahyu pasal 17 itu yang akan menang. Yang akan menang itu adalah orang yang terpanggil, yang hidup sesuai dengan panggilan. Haleluya. Jadi paling dasar adalah kita dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus. Dalam penyerahan anak, saya mengatakan seringkali atau banyak kali saya mengatakan saya akan perkenalkan anak ini untuk diterima sebagai anggota tubuh Kristus yang ada dalam sidang jemaat ini. Saya seringkali memperkenalkan nama anak-anak yang akan diserahkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita menjadi anggota tubuh Kristus? Terpanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus, berpadanan dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 dalam Bidstone, kalau saya tidak salah ingat, saya sempat tunjukkan itu. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil Iya. sesuai dengan rencana Allah. ya, sesuai panggilan dan rencana Allah. Dalam panggilan itu, terima kasih, itu tidak terlepas. Kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kita. Ini yang perlu kita mohon dari Tuhan, agar Tuhan menjelaskan rencana apa yang ada dalam panggilannya buat kita. Dan orang inilah yang akan dipilih oleh Tuhan. Orang inilah yang nanti akan tetap terpilih
Dan orang inilah yang setia adalah orang-orang yang terpanggil hidup sesuai dengan panggilan, mengerti rencana Allah dalam panggilan, mengerti rencana Allah dalam panggilan. Orang yang mengerti rencana Allah dalam panggilannya tidak gampang tinggalkan Tuhan. Sulit bahkan mustahil mau tinggalkan Tuhan, sebab rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan itu rencana yang indah sekali. Dalam Wahyu 17 ayat 14 tadi kita mendengar bagaimana panggilan itu, dipanggil, dipilih, setia untuk menang. Jadi jangan ibadah kita begitu saja sementara Tuhan punya rencana dalam kita. Apa yang harus kita dapatkan dalam mengikut Tuhan ini adalah mata kita terbuka untuk memandang rencana Allah dalam kita, sampai kita mengerti akhir dari pengikutan kita kepada Tuhan adalah ke Yerusalem baru. Kalau kita mengetahui rencana Allah yang besar ini, saudara-saudaraku, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikuti ibadah, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan, sebab dia tahu rencana Allah. Seandainya diizinkan oleh Tuhan menderita kelaparan, menderita kekurangan, jika itu diizinkan oleh Tuhan, oleh karena kepadanya diizinkan untuk mengerti rencana Allah, segala kesulitan, segala penderitaan ini, saudara-saudaraku, tidak bisa menjadi rintangan untuk bisa sampai kepada pengikutan itu. Coba kita membaca ayat 31 Roma 8 ini. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya, terus Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, apa yang disebut dalam ayat 35 ini? Jika kita tidak mengerti rencana Allah dalam panggilannya kepada kita, ini bisa memisahkan kita. Ini bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, mengikut tawaran-tawaran, mengikut godaan-godaan yang lain. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan sampai pada pedang. Ini bisa memisahkan. Siapa yang bisa dipisahkan? Adalah orang-orang Kristen yang tidak mengerti rencana Allah dalam panggilannya, sehingga dia tidak mengalami kasih Allah itu. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Iya, terus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, terima kasih. Jadi sampai pun nanti dalam peperangan itu kita tidak mungkin terpisah dari Dia, sebab kita tahu rencana Allah. Dia memanggil kita, Dia memilih kita, membenarkan, membetulkan kita untuk sampai dipermuliakan. Ini rencana Allah, jelas. Rencana Allah dalam Roma 8 mulai ayat 29 sampai 30.
Itu rencana Allah jelas. Kita dipanggil, kita dipilih, kita dibetulkan untuk menjadi benar, dan kita akan dimuliakan. Jadi seorang berdosa, seorang jahat dipanggil oleh Tuhan. Kalau dia lihat rencana Allah, rentetan rencana Allah ini, maka apapun yang akan terjadi dalam dirinya, tidak mungkin dia melepaskan diri dari Tuhan. Apalagi Tuhan mengasihi dia, itu artinya dalam kehidupan kita itu akan ada kuasa Allah, di mana Yesus sudah menang, kita pun akan menang. Dalam Injil Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 16, memang ada sesuatu yang coba memisahkan manusia ini. Yohanes 16, Yohanes 15, Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kita baca ayat 18 lebih dahulu. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Iya, terima kasih. Ini serangan dari roh-roh jahat, kebencian. Ini senjata, termasuk senjata pamungkas dari pasukan antikris, nabi palsu, setan, dan segala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini senjata mereka, akan membenci kamu, akan membenci kamu. Kalau kita menjadi orang Kristen dengan panggilan tanpa kita kaitkan mengerti rencana Allah, tidak mampu mengalami kebencian ini. Kamu akan dibenci, dunia akan membenci kamu. Tapi ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku, telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekarang kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikut, itu ada perkataan membenci, membenci, begitu banyak kali disebut, kurang lebih ada 7 kali disebut membenci, 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 sampai pada ayat 25. Ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Iya. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi dibenci mulai ada alasan, dan sampai nanti dibenci tanpa alasan. Dibenci tanpa alasan. Ini saudara-saudaraku, hebatnya senjata perang dari setan ini. Membenci tanpa sebab, membenci tanpa alasan. Ayat yang ke-26, 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Iya, kamu dari semula. Dari semula itu dari mana? Sejak panggilan. Dari semula dipanggil. Kita dipanggil dari semula. Ini langkah pertama. Langkah pertama bersama dengan Tuhan. Dipanggil dari semula. Dalam Filipi pasal 1, itu permulaan, itu permulaan. Kita mengikut Tuhan ini supaya jangan salah, tapi biar kita mengerti rencana Allah. Filipi pasal yang pertama, surat Filipi pasal pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, untuk menderita. Ayat 32. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Iya, terima kasih. Ini permulaan. Kamu menjadi saksi dari semula. Dari semula apa?
dipanggil dalam pengalaman kematian. Kita menjadi saksi dalam pengalaman kematian. Kita akan menjadi saksi dalam langkah berikutnya adalah dalam pengalaman kebangkitan sampai nanti dalam kemuliaan. Ini rencana Allah. Roh Kudus menyertai kita. Dalam Kolose pasal 2 dan 3, kalau kamu mati bersama dengan aku, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan aku, kalau kamu juga akan dipermuliakan bersama dengan aku. Itu rencana Allah. Di saat-saat itu poin-poin kesaksian kita. Bersaksi dalam pengalaman kematian bersama dengan Dia, bersaksi dalam pengalaman kebangkitan bersama dengan Dia, bersaksi nanti dalam memuliakan Allah di dalam kemuliaannya. Jadi saudara lihat, saudara-saudaraku, bagaimana hidup kita sekarang ini, supaya menjadi orang yang terpanggil, menjadi orang yang dipilih dan setia. Dalam Yohanes 16, tadi Yohanes 15, saya tunjukkan serangan kuasa kegelapan yang disebut dalam Wahyu 17 ayat 14 itu. Mereka akan berperang melawan kita, tapi Kristus itu menang dan kita pun menang, yaitu kita yang terpanggil, yang terpilih dan setia. Haleluya. Ayat 1, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan kecewa dan menolak aku. Jadi panggilan dan rencana Allah. Jadi kita mendengar firman Allah bukan untuk hanya pengetahuan akan ayat-ayat, tetapi di dalam ayat-ayat itu mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu pasti Tuhan bicara dalam hati kita, di dalam roh kita. Tuhan menyatakan panggilan dan rencananya dalam kita. Panggilan sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil. Dalam Filipi tadi dikatakan bukan hanya untuk menjadi percaya, bukan hanya menjadi percaya, tetapi juga menjadi orang yang berpengalaman bersama Tuhan dalam sengsara kematiannya. Jadi tahu rencana Allah. Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Terus mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi kesetiaan ini, siapa yang setia, siapa yang taat, siapa yang tekun sampai ke akhir. Ke akhir itu artinya setia pada panggilan, setia pada pilihan, sampai kesetiaan sejati. Kalau saat itu, kalau semuanya itu terjadi, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-32, ayat 32 sampai 33. Lihat saatnya datang. Lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Perhatikan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita mengikut bukan raja yang akan kalah,
tapi kita mengikut raja yang menang, Tuhan di atas segala tuan. Di dalam Wahyu 17 tadi kita baca kembali Wahyu 17 tadi, kita akan menjadi mengerti setelah saya tunjukkan ayat-ayat ini. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Iya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala raja. Iya. Dalam dunia dikatakan di sini, dalam dunia kamu mengalami semua. Dalam dunia ini kamu mengalami menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Terus mereka bersama-sama dengan Dia yang akan menang, yaitu mereka ulangi. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Ya, juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Jadi yang menang ini yang terpanggil, yang tahu rencana Allah dalam panggilannya, ya. Mereka yang terpanggil, yang tahu rencana Allah dalam panggilannya, terus yang telah dipilih, dan terus, yang setia. Ini saudara-saudaraku rencana Allah bagi kita. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30, baca tekun di rumah. Ini rencana Allah buat kita. Ini rencana Allah yang akan memuncak nanti kalau saudara-saudaraku sampai pada akhir zaman. Jadi semua ini akan membuat kita tertolong. Wahyu 19, kita lihat dua pul ini kita temukan. Wahyu 19 ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, ini pasukannya Tuhan. Ini pasukan dari Allah. Semua berbaju putih, menunggang kuda. Kuda dalam bahasa Alkitab punya dua pengertian, ya. Kuda dalam bahasa Alkitab ada dua pengertian. Yang pertama, kuda dalam arti daging. Yang kedua, kuda dalam arti Roh Kudus. Dalam ayat-ayat menjadi jelas, ya. Saya sudah pernah menerangkan itu, Bapak Pendeta Toteis juga sudah menerangkan itu. Malam ini saya tidak menerangkan itu, saya hanya jelaskan bahwa kuda dalam Alkitab ada dua pengertian, pengertian daging atau pengertian rohani, tergantung pada ayat yang kita sedang baca. Di sini dalam ayat 14 ini kuda bicara tentang Roh El Kudus. Kuda putih itu Roh El Kudus. Kuda putih itu Roh Kudus. Kuda semacam ini juga ditemukan dalam Wahyu 6 ayat 2. Wahyu 6 ayat 2. Ini kuda putih. Ini kuda putih dan penunggangnya. Haleluya. Tuhan sudah sempat jelaskan bagi kita sekalian. Kemudian ayat 19 kita lihat pasukan yang lain. Jadi tadi pasukan Kristus menunggang kuda putih, berpakaian putih, ya, memakai pakaian putih yang putih bersih. Terus ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka. Binatang ini antikris, ya, antikris dengan tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, jadi berkumpul untuk melawan tentara Allah ini, untuk melawan penunggang kuda itu yang disebut ayat 4. Terus 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi saudara-saudaraku, rencana ini perlu kita ketahui. Kemana kita dibawa oleh Tuhan? Kalau kita tahu rencana ini, saudara-saudaraku, iman kita dikuatkan untuk bisa menjadi orang Kristen yang setia. Sebab bagaimanapun keadaan kita pada akhirnya akan menang. Saudara percaya? Saudara percaya? Haleluya. Ini rencana Allah, saudara. Tuhan sudah bukakan bagi kita. Jadi dalam peperangan ini Tuhan memberikan kita suatu kemenangan. Dalam Yehezkiel 38 sampai 39, ini banyak sekali, saudara catat, baca di rumah dengan tenang ya. Kita tidak membaca di sini sebab ini sangat jelas. Saudara baca saja di rumah, saudara akan melihat Yehezkiel 38 dan 39, 2 pasal. Ini bicara tentang perang Harmagedon ini, Gog dan Magog. Ini jelas sekali. Jadi saudara melihat bagaimana kejadian yang dahsyat itu. Beberapa ayat kita baca dalam Yehezkiel 38 dan 39. Yehezkiel pasal 38 dan pasal yang ke-39. Saudara lihat supaya nanti di rumah gampang saudara menemukan. Yehezkiel 38, firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Ini bicara tentang Harmagedon, saudaraku. Seluruh pasal 38, seluruh pasal 39, seluruh pasal 38 dan pasal 39. Kita membaca beberapa ayat saja. Mulai ayat pertama lebih dahulu. Ayat 1, pasal 38 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung seperti Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Bernubuat melawan dia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Lihat, aku menjadi lawanmu. Hai Gog, raja agung dari Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu. Aku mengenakan kelikir pada rahangmu, terus, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tenteramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. 11. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman, tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Terus pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikian firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Pasal 39 saudara baca di rumah. Semua ayat-ayat ini jelas berbicara tentang perang Harmagedon, mengakhiri sejarah dari dunia ini, saudara-saudaraku. Dan
Sudah saatnya kita harus menjadi orang yang suci bagi Tuhan. Sakaria 14. Sakaria 14 ayat yang kedua juga disebut di situ. Dalam nubuat sudah disebutkan, tapi tidak mengapa kita baca kembali. Ini pada hari Minggu kita sudah baca, tidak mengapa kita baca kembali ayat yang kedua. Sakaria 14. Sakaria 14 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Ya, kota itu akan direbut. Aku mengumpulkan segala bangsa. Segala mata dunia ini nanti akan tertuju ke Yerusalem. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Terus kota itu akan direbut. Iya. Rumah-rumah akan dirampoki. Rumah-rumah akan dirampoki. Dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Perempuan-perempuan diperkosa. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Ya. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Iya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, jelas peperangan Harmagedon ini jelas akan terjadi, sebab nubuat itu nomor satu, ya. Sebab sudah dinubuatkan perang Harmagedon ini akan terjadi, nomor satu karena sudah dinubuatkan. Kedua, jelas siapa yang terlibat dalam peperangan itu. Itu poin kedua yang sempat saya sampaikan pada malam ini, untuk menunjukkan bahwa perang Harmagedon ini perang yang sangat jelas, sudah dinubuatkan, menunjukkan tanda-tanda, kemudian tujuan peperangan itu jelas. Saudara-saudaraku, arah peperangan itu jelas. Tujuan peperangan itu menghancurkan Yerusalem. Dan akibat peperangan itu nanti akan sampai ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku, mari sekarang poin ketiga. Jadi poin pertama, perang Harmagedon itu ada nubuatannya. Poin yang kedua, perang Harmagedon ini ada pesertanya. Dua kelompok, Nabi Antikris dengan pasukannya, Yesus Kristus dengan pasukannya. Jelas, sangat jelas, sehingga peperangan ini disebut besar, sebab melibatkan mesin perang canggih dan dikomando, disetir oleh roh-roh najis, roh-roh jahat yang keluar ke seluruh dunia. Sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, akibat peperangan ini. Akibat dari peperangan ini, hasil dari peperangan ini. Tapi kalau disebut hasil sebetulnya kurang tepat. Akibat itu paling tepat. Akibat dari peperangan ini adalah Yesus datang. Ini akibatnya. Jadi begitu peperangan ini memuncak, Yesus akan datang. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Jadi kalau kita lihat dalam pembagian waktu, pembagian zaman, itu tepat pada akhir masa dari Antikris. Tepat pada masa akhir dari Antikris, Yesus akan datang. Saya akan bicara lebih dahulu. Dia datang untuk melakukan. Yang nomor satu, Yesus datang untuk menghancurkan Antikris, nabi palsu, dengan adik kodrati, dengan kekuasaan yang sangat tinggi.
Kita tadi membaca ayatnya tapi tidak mengapa kita baca kembali. Kita baca kembali. Jadi Yesus datang untuk mengalahkan musuh-musuh ini, ya. Mengalahkan musuh-musuh. Antikris dengan pasukannya, ya. Dia akan dikalahkan. Antikris dengan pasukannya. Kita membaca Wahyu 19. Wahyu 19. Wahyu 19. Wahyu 19 kita membaca, tadi kita sudah baca, tidak apa kita baca kembali ayat yang ke Wahyu 19 ayat yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, mari kita lihat. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Iya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ya, dalam keduanya itu api. nabi palsu, antikris, dibuang hidup-hidup ke lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, ya, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, sekarang kita membaca Fatsal 20. Fatsal 20 ayat yang ke-9, atau kita baca secara lengkap saja ayat 7, mulai ayat 7, ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ya, ini roh melawan roh. Ini roh melawan roh. Ini seketika saja. Ini hanya seketika. Terus maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit. Jadi di sini saudaraku, ini peperangan yang disebutkan di sini, ini peperangan roh melawan roh. Itu sesudah 1000 tahun. 1000 tahun. Setan yang akan dilepaskan itu akan berperang, sementara antikris nabi palsu sudah lebih dahulu masuk dalam penghukuman Allah. Sekarang nabi palsu setan akan menyusul. Terus, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Terus, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iya, di sana akan dilemparkan. Jadi nabi setan ini juga nanti akan bersama-sama dalam penghukuman di dalam api neraka. Tetapi dia akan masuk sesudah kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun. Lebih dahulu nabi palsu antikris masuk dalam api ini. Kemudian nabi setan akan menyusul. Sakaria 14 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tadi kita sudah baca ayat 2. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sakaria, kitab Nabi Sakaria. Tadi kita baca ayat 2. Kita lihat dalam pembacaan ayat 2, peperangan itu antara setan dan Tuhan. Sekarang kita lanjut dengan ayat 3. Sakaria 14 ayat 3. Tadi kita sudah baca ayat 2. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Iya, ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku
sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Iya, terima kasih. Ini jadi akhir dari peperangan yang menunjukkan Tuhan datang untuk melenyapkan yang jahat ini. Jadi itu yang pertama, setan dikalahkan. Setan nabi palsu antikris akan dikalahkan. Yesus datang mengalahkan musuh-musuhnya. Setan dirantai 1000 tahun, nabi palsu antikris dibuang ke dalam api, ya, dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Dan juga orang-orang yang kena ikut kepada dia akan terkena ini dalam ayat yang ke-20 Wahyu 19. Ya. Sekarang yang kedua yang akan dihancurkan waktu Yesus datang, yaitu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini juga dihukum. Jadi nomor satu, Tuhan datang menghukum antikris nabi palsu. Yang kedua, akan menghukumkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya dan yang tidak taat pada firman. Ini dicatat baik. Jadi kedatangannya yang kedua kali nanti akan menghukum orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayatnya Mazmur 110 ayat 5. Mazmur 110 ayat 5. Dalam kesempatan lalu saudara sudah catat, semoga catatannya tidak hilang. Mazmur 110 ayat 5 dibaca. Saya akan membawa saudara membaca ayat-ayat ini. Mazmur Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ya, Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia akan menghancurkan kamu pada hari murkanya. Ulangi. Tuhan ada di sebelah kananmu, ya. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Pada hari murkanya. Sekarang Yesaya 66 ayat 15 dan 16. Yesaya 66. Yesaya 66. Yesaya pasal 66. Ayat-ayat ini saya kasihkan kepada saudara-saudara untuk dibaca, direnungkan, dan biar Tuhan memberikan kita penjelasan, ya. Ayat 15 dan 16. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Tuhan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, iya, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, iya, dan hardiknya dengan nyala api. Iya, dia menghardik dengan nyala api. Dia akan menghardik dengan nyala api. 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Tuhan akan menghukum segala yang hidup. Jadi Tuhan datang menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, ya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Akan banyak jumlahnya. Jadi kita ingat zaman Nuh dan zaman Lut. Ini akan digenapi kembali. Tuhan tidak lagi membinasakan bumi ini segala daging dengan air, tetapi dengan api. Ayat 17. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Iya.
Ini dikatakan suatu persekutuan dengan daging yang haram, babi, tikus, binatang-binatang jijik dalam Imamat Fatsal 11. Catat saja Imamat 11. Itu menunjuk kepada binatang-binatang najis yang haram, binatang-binatang haram. Itu kehidupan manusia yang mengikuti hawa nafsu, nafsu daging, ya. 2 Tesalonika Fatsal 1. 2 ini dalam perjanjian baru, ya. Dalam perjanjian baru. Saya tunjukkan ayat-ayat ini, saudaraku. Saya tunjukkan semua ayat-ayat ini. 2 Tesalonika Fatsal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu Atau yang kita baca ayat 6 sekaligus. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, Terus, untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, ya. dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Terus, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Perhatikan ayat 8, ini tekanan ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, dan yang tidak mentaati Injil Tuhan kita. Jadi kedatangan Yesus setelah akhir dari perang Harmagedon ini, pertama untuk menghukum antikris nabi palsu, kedua untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang tidak setia mentaati Injil. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ya, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, Ya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. ia telah berada dalam perangkap hukuman itu. Terus, Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. ya, ini orang tidak percaya. Yesus akan datang. Yesus sudah datang sebagai korban. Siapa yang percaya tidak dibinasakan, tetapi siapa yang tidak percaya sudah disiapkan. Dia sudah berada di bawah hukuman itu. Wahyu 16 ayat 17. Wahyu 16 ayat 17. Kita lihat di sana kegenapan ayat 17. Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Jadi hukuman yang sudah disiapkan bagi orang yang tidak percaya itu waktu Yesus datang kedua kali untuk melaksanakan penghukuman buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab itu baik kita setia kepada Tuhan, baik kita menekuni pelayanan kita, pengikutan kita kepada Tuhan. Sebab segala ketidaksetiaan, ketidakketekunan itu Tuhan akan datang seusainya perang Harmagedon ini untuk membinasakan orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang tidak setia, orang yang tidak percaya dan tidak setia pada Injil, pada firman Allah.
Saudara-saudaraku, saya selalu memberitahu ini sebab saya tidak suka, saya akan merasa akan sulit sekali jika nanti pada akhirnya akan menunjuk saya tidak mengajarkan firman. Saya sudah memberitahu sebagai penunggu Dewa Allah, saya memberitahu apa yang akan terjadi. Sebisa yang Tuhan berikan saya kemampuan untuk berbicara, saya menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini bukan untuk diperbantah-bantahkan, tapi firman Tuhan ini tujuannya untuk dipercayai. Sebab orang yang tidak percaya firman itu akan dihukum oleh Tuhan pada hari kedatangannya yang kedua kali, yaitu menjelang kerajaan 1000 tahun, akhir dari zaman antikris. Di masa itu, saudara-saudaraku, akhir dari perang Harmagedon ini, Tuhan menyatakan diri buat orang-orang yang sucinya, yang sudah mati akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan, dan akan diangkat masuk ke perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah, memulai kerajaan 1000 tahun. Semoga ini menjadi jelas bagi kita sekalian. Yang ketiga yang akan dihukum. Jadi yang pertama antikris dengan pasukannya. Yang kedua orang yang tidak setia, tidak percaya dan tidak setia pada Injil Tuhan, itu akan dihukum. Jadi termasuk orang yang murtad, orang yang gugur dari iman, itu akan dihukum. Ini yang kedua yang akan, waktu Yesus datang kedua kali, mereka ini akan, dalam perumpamaan benih, Tuhan katakan mereka inilah yang bagaikan jerami-jerami, bagaikan gandum yang tidak ada isinya. Semua akan dikumpulkan dan akan dimasukkan dalam pembakaran. Ini yang sekarang yang ketiga yang akan dihukum adalah seluruh dunia. Seluruh dunia ini itu dibinasakan. Kita membaca lebih dahulu dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal 25 tadi kita sudah baca, tapi tidak mengapa kita baca kembali. Yeremia 25 ayat 29 sampai 33 tadi kita sudah baca itu, tapi tidak ada salahnya dibaca kedua kali. Tadi menyangkut soal peperangan, sekarang menyangkut tekanannya pada soal dihukumkan. Tadi soal peperangan, ayat ini ditulis menyangkut soal peperangan, ya, soal berperang setan melawan Tuhan. Sekarang hasilnya apa? Disebutkan itu dalam Yeremia pasal 25. Yeremia pasal yang ke-25. Kita baca ayat 33, ya. Ayat 33. Tadi Yeremia 25 semuanya, ya, ayat 29 sampai 33. Tapi di sini kita membaca ayat 33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Ya. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Ya, mereka akan menjadi. Ini berarti habis. Habis. Ini akhirnya. Segala sesuatu dibinasakan akhirnya. Orang-orang mati dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak diratapi sebab memang tidak ada lagi yang meratap. Habis. Tidak dikumpulkan sebab memang tidak ada lagi yang mengumpulkan. Tidak dikuburkan sebab memang tidak ada lagi yang orang yang menguburkan. Semua sudah habis. Habis. Jadi ini suatu kehancuran total, saudara-saudara. Ini Yesus datang menghancurkan. Di dalam Wahyu 16, Wahyu 16
Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat 18 sampai 19. Ini saudara-saudaraku sebenarnya merupakan curahan bokor yang ketujuh, tetapi ini ada hubungannya dengan perang Harmagedon ini. Jadi bokor yang ketujuh, murka yang ketujuh itu adalah hasil dari peperangan Harmagedon, bokor yang keenam. Mari kita membaca Wahyu 16 ayat 17, ayat 18 dan 19. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Memancarlah kilat. Jadi tadi orang yang tidak percaya itu dihukum, orang-orang tidak percaya dan yang tidak setia pada Injil dihukum. Sekarang bumi ini juga akan, seluruh dunia, bumi ini akan dihancurkan. Ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Ya. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ya, terus begitu hebatnya gempa bumi itu. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Ini nanti akan diterangkan dalam bokor yang ketujuh ini tentang Babel besar. Pasal 17 itu diulangi lagi. Pasal 17 ini tentang Babel. Pasal 18 tentang Babel. Pasal 19 tentang Babel. Ini keruntuhan. Jadi pasal ini urutan menceritakan tentang kota besar, itulah Babel ini, saudara-saudaraku. Bicara tentang dunia yang jahat ini. Ulangi, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Anggur. Ayat 20. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ya, semua hilang habis. Terima kasih. Ini akhir dari perang ini. Jadi akhir dari perang ini Yesus datang. Akhir dari perang ini Yesus datang menghukumkan antikris dan nabi palsu, menghukum orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu dihukum oleh Tuhan. Ayat-ayatnya tadi sudah jelas sekali. Dan yang terakhir, untuk membinasakan bumi yang lama. Dan sesudah ini nanti Tuhan akan menampakkan diri, menjemput mempelainya. Itu dalam Tesalonika. Dalam Tesalonika pasal yang 1 Tesalonika 4, Tuhan akan datang dan orang-orang sucinya akan dibangkitkan. Yang mati akan dibangkitkan. Yang masih hidup ini, yang disingkirkan ke padang belantara, itu masih hidup, diubahkan dalam sekejap mata dan masuk perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah, pertemuan tanpa perpisahan lagi. Betapa bahagianya. Sebab itu jika kita mendengar suara Allah, kalau pada hari ini engkau mendengar suara Allah, jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, setialah ikut kepada Tuhan, supaya nasib kita merupakan nasib yang terpelihara, bukan untuk dihukum, tapi untuk dipeliharakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian ini dengan perjamuan suci. Kita melakukan dari nyanyian rohani nomor 14. Nyanyian rohani nomor 14. Dunia lalulah segera. Tempo diperlambat sedikit.
menyuruhlah segera dengan keindahannya di sana. Kita bangkit berdua.